Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan solusi untuk bin packing problem untuk menggunakan algoritma simulated annealing. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Vanessa Aulia Safitri, kemudian ada Kira Lakesya Fahrapadi, kemudian ada Anissa Oktarahila dan Revi Isanti. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari latar belakang masalah, dataset yang digunakan, teori algoritma, implementasi, hingga hasil dan kesimpulan. Untuk bin packing problem sendiri merupakan masalah klasik dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk memasukkan sejumlah objek ke dalam beberapa wadah dengan kapasitas tertentu, dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah wadah yang digunakan. Masalah ini termasuk ke dalam kategori NPH, sehingga sulit diselesaikan secara optimal ketika jumlah data besar. Metode seperti greedy memiliki keterbatasan karena tidak selalu menghasilkan solusi yang terbaik. Oleh karena itu, digunakan pendekatan simulated annealing, yaitu algoritma metaheuristik yang mampu keluar dari lokal optimum. Masalah ini juga memiliki banyak aplikasi nyata seperti pada pengaturan kontainer, manajemen memori, hingga penjadwalan CPU. Selanjutnya saya serahkan kepada Keira. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset dan juga teori. Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset P04 yang terdiri dari 33 objek dengan kapasitas bin sebesar 524. Total berat seluruh objek adalah 3.668 dengan solusi optimal sebanyak 7 bin. Salah satu fenomena menarik adalah paradoks Graham, di mana menghapus satu item justru membuat hasil greedy menjadi lebih buruk. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan greedy tidak selalu stabil. Lanjut ke teori simulated annealing, yang mana simulated annealing ini terinspirasi dari proses fisika annealing, yaitu pemanasan dan pendinginan logam untuk mencapai energi minimum. Dalam konteks optimasi, algoritma ini memungkinkan penerimaan solusi yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu. Probabilitas ini mengikuti distribusi Boltzmann, sehingga membantu algoritma keluar dari jebakan solusi lokal. Seiring dengan penurunan suhu, algoritma akan lebih fokus pada eksploitasi solusi terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Okta. Oke, pada implementasi kami menggunakan representasi state berupa array satu dimensi di mana setiap indeks itu merepresentasikan item dan nilainya menunjukkan bin tujuan. Fungsi cost yang digunakan adalah jumlah bin ditambah penalti jika terjadi pelanggaran kapasitas. Penalti ini bertujuan untuk menghindari solusi yang tidak valid tanpa harus langsung menghapusnya. Selanjutnya, dalam proses pencarian solusi digunakan dua jenis snake board, yaitu shift move dan swipe move. Shift move ini memindahkan satu item ke bin lain, sedangkan swipe move menukar dua item antar bin. Oke, next. Oke, parameter yang digunakan antara lain suhu awal sebesar 1000, suhu minimum 0,01, serta cooling rate sebesar 0,95. Setiap suhu memiliki 100 iterasi, dengan total sekitar 22.500 iterasi dalam satu run. Percobaan dilakukan sebanyak 5 kali untuk melihat konsistensi hasil. Selanjutnya untuk hasil dan analisis akan dibacakan oleh Revi. Oke, baik. Jadi dari hasil percobaan sendiri, algoritma simulated annealing ini secara konsisten menghasilkan 8 bin dalam 5 kali percobaan. Nah, sementara metode greedy itu seperti first fit dan juga first fit decreasing itu berhasil mencapai solusi optimal yaitu 7 bin. Nah, namun simulated annealing ini tetap memberikan solusi yang valid tanpa pelanggaran kapasitas, di mana dengan rata-rata utilitasnya itu sebesar 87,5%. Nah, untuk grafik konvergensinya sendiri itu menunjukkan 3 fase utama, di mana yang pertama itu ada eksplorasi, yang kedua ada transisi, dan yang ketiga itu ada eksploitasi. Di mana pada tahap awal iterasi itu algoritma banyak mengeksplorasi solusi, dan seiringnya berjalannya waktu, solusi ini tuh menjadi lebih stabil hingga mencapai kondisi lokal optimal gitu. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa simulated annealing sendiri ini berhasil diimplementasikan dengan baik, di mana meskipun belum mencapai solusi yang optimal, algoritma ini tetap efektif dan juga stabil. Untuk pengembangan lebih lanjutnya itu dapat dilakukan tuning parameter atau menggunakan solusi awal dari metode greedy.
Sekian presentasi kami. Terima kasih.